Tapi ketika mereka mau mengangkat koper itu dan dimasukkan ke bagasi, disitulah mereka melihat bahwa darah dari tubuhnya Sheila ini ternyata bocor, Wak. Ngalir tuh keluar dari koper. Panik lah mereka berdua. Mereka bilang nih ke Pak driver kan, "Pak, tunggu bentar ya, ada barang kami yang ketinggalan di kamar." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, seperti biasa untuk mengisi waktu malam minggu kalian, aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2014 lalu. Tapi kasus ini nggak melibatkan orang Indonesia untungnya, Wak. Semua korban dan pelaku adalah orang asing kewarganegaraan Amerika yang kebetulan sedang liburan di Bali. Berawal dari seorang ibu yang bernama Sheila memiliki niat baik ingin memperbaiki hubungannya dengan anak perempuan yang namanya Heather. Karena mereka ini lagi nggak akur, Wak, makanya ibunya ini pengen liburan bersama si anak ini supaya bisa bonding lagi lah gitu. Tapi liburan yang seharusnya menyenangkan itu ternyata malah berujung petaka. Dimana, Wak, saking hancurnya hubungan antara anak sama ibu tadi, si anak ini sampai tega menghabisi nyawa ibunya sendiri. Penasaran sama kisah selanjutnya? Sebenarnya ada masalah apa sih di antara ibu sama anak ini? Dan bagaimana peristiwa naas ini terjadi? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya, Wak ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang si anak dalam kisah ini, yaitu Heather Mac. Nah, jadi, Wak, Heather Mac ini adalah seorang anak perempuan berkewarganegaraan Amerika yang lahir pada bulan Oktober tahun 1995. Nah, ayahnya Heather ini merupakan seorang musisi jazz yang sangat terkenal bernama James L. Mac, Wak. Sedangkan ibunya adalah seorang akademisi bernama Sheila Ann Von Weiss. Ya, nah mereka bertiga ini, Wak, by the way si Sheila ini anak tunggal ya. Mereka bertiga menetap di kota Chicago. Dan di sana mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat terpandang, Wak. Heather ini merupakan anak tunggal yang selalu disayangi oleh mama sama bapaknya. Nah, sejak kecil, Wak, Heather ini selalu diperlakukan sebagai seorang princess gitu. Semua keinginannya pasti terpenuhi. Dengan latar belakang keluarganya yang sangat berkecukupan ini, Wak, Heather pun dapat menikmati hidupnya dengan sangat menyenangkan. Kedua orang tuanya sering sekali memberikan dia hadiah dan mengajaknya jalan-jalan. Tapi sayangnya, Wak, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tanpa diduga-duga, satu persatu masalah pun mulai datang menghampiri keluarga mereka. Dan dari masalah-masalah inilah yang akhirnya membuat Heather ini menjadi sangat membenci ibu kandungnya, Sheila ini, Wak. Dimana hal itu bermula ketika pada saat itu di tahun 2001, ketika Heather ini masih berusia 6 tahun, James, bapaknya Heather, mengajak mereka liburan dengan melakukan pelayaran menggunakan kapal Royal Caribbean Mediterranean, Wak. Nah, tapi ternyata di liburan itu James ini malah mengalami cedera kaki. Dan karena fasilitas kesehatan di kapal itu tidak memadai, kakinya si James ini pun telat ditangani dan menjadi lumpuh sebagian. Nah, karena nggak terima dengan hal ini, James pun melaporkan Royal Caribbean ke pihak berwajib, Wak. Dituntutnya si kapal pesiar ini kan. Terus beberapa tahun kemudian kesehatan James ini pun jadi semakin memburuk lagi. Dimana pada saat itu dia didiagnosis terkena kanker usus besar. Tapi, Wak, meskipun kondisi kesehatan si James ini udah nggak fit, hal itu ternyata tidak membuat mereka bertiga ini berhenti jalan-jalan. Mereka suka traveling memang, Wak. Dan pada bulan Agustus tahun 2006, James kembali mengajak keluarganya untuk liburan ke Athena, Yunani. Nah, di liburan itu, Wak, sebuah kejadian yang tidak pernah mereka harapkan tiba-tiba terjadi. Dimana pada tanggal 6 Agustus 2006, secara mengejutkan James ini ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya dalam usia 77 tahun. Dan setelah diperiksa oleh tim medis, mereka menyimpulkan bahwa James ini meninggal karena terkena emboli paru atau penyakit paru-paru yang memang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di arteri. Ya, nah sesaat setelah James ini meninggal, Wak, Sheila, istrinya atau mamanya si Heather ini langsung mengantarkan jasad James ke kamar mayat. Tapi anehnya si Sheila ini tidak langsung mengadakan pemakaman untuk lakinya, Wak. Sheila ini malah melanjutkan liburan ke Santorini berdua sama si Heather. Nah, Heather yang masih merasa terpukul dengan kematian bapaknya ini tentu keheranan sama sikap mamanya kan. Nah, sejak saat itu, Wak, Heather ini mulai tidak menyukai ibu kandungnya sendiri. Nah, terus, Wak, ternyata 5 hari sebelum kematiannya, Wak, James ini sempat menulis surat wasiat ya. Dalam surat wasiat itu James mengatakan bahwa seluruh hartanya yang mencapai jutaan dolar itu akan jatuh seluruhnya, semuanya kepada Heather anaknya. Sementara istrinya si Sheila ini tidak mendapatkan bagian sama sekali loh. Ditambah lagi pada tahun 2011, Wak, perusahaan Royal Caribbean, masih ingat kalian yang sempat dilaporkan sama James atas tuduhan telah menyebabkan kakinya itu lumpuh, akhirnya setuju untuk membayar ganti rugi sebesar 1,5 juta
dolar atau lebih dari 22 miliar rupiah. Nah, karena pada saat itu James ini sudah meninggal, uang ganti ruginya pun jatuhlah ke tangan anaknya, ke si Heather ini. Jadi waktu itu Heather yang masih kecil ini ya, masih anak-anak ini memiliki banyak sekali uang Wak dari peninggalan bapaknya. Nah, tapi di sini lah Wak, meskipun secara hukum sudah jelas disebutkan kalau uang itu menjadi milik Heather, entah gimana ceritanya separuhnya atau 500.000 dolar atau sekitar 7,5 miliar dari uang ganti rugi Royal Caribbean tadi malah jatuh ke tangannya si Sheila. Dan hal itulah yang makin membuat Heather ini membenci ibunya Wak. Lagian biarlah Heather, cuma 500.000 dolar, uangku kan masih banyak, peninggalan bapakmu jutaan, bagi-bagilah buat mamamu sedikit, ya ampun. Ya tapi mungkin dia nggak suka pula duitnya diambil kayak gitu kan Wak, makanya makin bencilah dia nih sama mamanya. Nah terus bertahun-tahun kemudian Wak, hubungan antara Heather sama ibunya ini makin memburuk lagi. Heather yang pada saat itu sudah beranjak dewasa tumbuh menjadi anak yang susah diatur. Dia mulai berani bolos sekolah, dia mulai berani curi uang mamanya, padahal uangnya banyak tuh. Dia berani keluar diam-diam dari rumah pada saat malam hari, dan dia juga berani check in di hotel menggunakan kartu kredit mamanya. Bahkan semakin dewasa Wak, Heather ini juga berani melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya. Dia tidak segan-segan memukul si Sheila, digigitnya si Sheila, dan ditinjunya si Sheila sampai cedera lah orang tua tuh. Pokoknya Heather ini barbar kali Wak, nakal kali dia. Semua perkataan mamanya pasti ditentang sama dia. Dan kondisi hubungan ibu anak ini semakin parah lagi ketika Heather yang pada saat itu baru berusia 15 tahun mulai jatuh cinta dengan seorang laki-laki bernama Tommy Schaefer. Dan FYI Wak, Tommy ini juga dibesarkan oleh seorang single mother. Ayahnya pergi meninggalkan keluarganya dia waktu dia masih kecil. Nah, karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama kehilangan figur seorang ayah, Heather sama Tommy ini pun jadi semakin dekat lah hingga akhirnya mereka pacaran nih ya kan. Nah sayangnya hubungan antara mereka ini ditentang sama Sheila. Mamanya siapa? Mamanya si Heather. Sheila merasa kalau Tommy ini membawa pengaruh buruk pada si Heather sehingga Sheila pun melakukan segala cara untuk bisa memisahkan mereka berdua. Nah tindakan si Sheila ini makin buat si Heather naik pitam lagi. Dia bahkan tega Wak ya, didorongnya mamanya sampai kena ke bathtub tuh, sampai patah tulang mamanya tuh. Pokoknya berantem terus lah mereka berdua nih Wak. Nanti kalau misalnya udah siap berantem nih ya, Heather ini akan kabur dari rumah dalam waktu yang sangat lama. Dan hal ini terjadi berulang-ulang Wak, dan Sheila juga berkali-kali selalu mengalami luka fisik karena dianiaya sama anaknya sendiri. Tapi sebagai seorang ibu, Sheila ini tetap nggak menyerah Wak. Untuk memperbaiki hubungannya dengan anak semata wayangnya ini, Sheila memutuskan untuk mengajak Heather pindahlah ke apartemen di daerah Gold Coast, Chicago juga. Maksudnya biar mereka ini sama-sama bisa membuka lembaran baru lah gitu. Karena di rumah lamanya tuh macam suasananya panas sekali karena berantem aja di situ. Dan sama aja Wak, sayangnya kepindahan mereka di sana juga ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena tidak lama kemudian setelah pindah ke apartemen itu, Sheila mengetahui sebuah kabar yang sangat mencengangkan tentang anaknya si Heather ini. Dimana pada saat itu di tahun 2014, ternyata Heather ini sedang mengandung anaknya Tommy. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah itu ternyata bukan kehamilan yang pertama Wak. Sebelumnya Heather ini pernah beberapa kali hamil dan beberapa kali aborsi. Sheila tuh yang ngerasa marah, kecewa kali setelah mengetahui fakta itu kan Wak. Tapi itulah seorang mama ya, segimanapun marahnya Sheila, Heather ini tetap anak dia, anak yang sangat dia cintai. Sheila pun terus lah ini berusaha memperbaiki hubungannya dengan Heather. Dan untuk mencairkan ketegangan di antara mereka, pada tahun yang sama yaitu tahun 2014 ini, Sheila pun memutuskan untuk mengajak Heather pergi liburan ke Indonesia. Tepatnya kemana? Ke Bali. Nah tapi itulah dia, liburan yang seharusnya menyenangkan itu malah berubah menjadi petaka yang tidak pernah Sheila duga. Tanpa sepengetahuannya, ternyata anak dia ini, si Heather ini telah menyusun sebuah rencana jahat untuk ibunya Wak. Rencana apa? Masuk aja lah yuk. Nah jadi Wak, ceritanya pada tanggal 11 Agustus 2014 malam, Heather sama Sheila mendarat lah Wak di Ngurah Rai di Bali. Nah setelah itu mereka pun segera menuju ke sebuah resort mewah yang memang sudah disiapkan khusus sama siapa? Sama si Sheila, yaitu St. Regis yang terletak di Nusa Dua. Nah pas si Sheila ini lagi mau check in di resepsionis Wak, waktu itu Sheila terkejut nih ketika dia mengetahui bahwa ternyata di resort itu ada 2 kamar yang sudah dipesan atas nama Sheila. Padahal kan Sheila cuma pesan 1 kamar aja untuk dia sama anaknya kan. Ini kenapa nih ada namaku juga di kamar yang berbeda? Melihat Sheila yang kebingungan, resepsionis resort itu pun menunjukkan lah Wak kopian paspor Tommy, pacarnya si Heather, sebagai identitas pengunjung yang akan menginap di kamar itu. Ini loh Bu, satu lagi yang tinggal di sana. Sheila nanya lah ke si Heather kan, sambil berusaha nahan marah nih. Sheila bilang, Heather, kok bisa ada 1 kamar yang dipesan atas nama Mama tapi itu ditempati sama Tommy? Kamar itu betulan buat Tommy, kamu yang pesan. Nah mendengar pertanyaan mamanya dengan santai, Heather bilang, iya Ma, itu buat pacar aku.
Aku juga beliin dia tiket pesawat kok, Ma. Sama kamar itu aku juga pesankan pakai kartu kredit Mama. Ya Tuhan, Heather, bisa-bisanya kok diam-diam pakai uang Mama lagi buat bayarin dia ya. Kenapa pula dia ikut ke sini? Udah lama, tenang aja, Tommy bentar lagi datang kok. Dia ke sini karena mau belajar, kata si Heather. Mana ada belajar jauh-jauh dari Chicago ke Bali? Kok nih kelewatan ya, Heather? Heather, ini kan liburan kita, acara keluarga, ngapain kok bajak pacarmu? Loh, Tommy kan juga keluarga, mah dia calon anak dari ayahku, coy. Diam kau. Kok nih bisa ngebantah semua ucapan Mama yang nggak ada otak gitu ya? Bertengkar itu mereka berdua di lobi, Wak. Pada saat itu yang ngamuk si Sheila ini kan, wah udahlah dia mau kesana perbaiki hubungan dia sama anaknya. Dia pun bermasalah sama anaknya gara-gara si Tommy nih, gara-gara anak ini. Tuh anak tuh datang pula ke liburan mereka. Tapi sebagaimanapun marahnya si Sheila sama si Heather, wah, Sheila tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Macam mana? Akhirnya Sheila pun memilih untuk menahan emosinya dan segera masuk ke kamar untuk beristirahat. Dan selama di sana juga, wah ya, hubungan mereka ini juga bisa dibilang agak membaik lagi tuh hubungannya si Heather sama siapa ini, sama siapa? Sama Sheila. Dan hal ini tampak dari foto-foto mereka berdua yang terlihat kompak, bajunya sama gitu, dan mereka tampak bahagia lah selama di Bali. Nah, sementara itu pada dini hari tanggal 12 Agustus 2014, Tommy akhirnya sampailah itu di resort, wak, tempat si Sheila sama siapa ini menginap. Tommy juga langsung bergegas ke kamarnya untuk beristirahat. Nah, sampai di sini pasti banyak di antara kalian yang penasaran, kenapa Tommy ini kok bisa tiba-tiba ikutan ke Bali, Nadia? Apa betul dia datang ke Bali ini untuk belajar seperti apa yang dikatakan sama si Heather? Masa iya? Nah itulah, wak, ternyata nih, wak, ya, kedatangannya si Tommy ke Bali ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari rencana jahatnya Heather. Sebuah rencana yang memang sudah disusun sejak sebulan yang lalu. Dan dari lama direncanakan sama mereka pergian ke Bali ini, wak. Dan sebelum lanjut ke kisahnya, kita flashback sedikit lah ya ke beberapa bulan yang lalu nih. Kalian juga pengen tahu kan rencana apa sebenarnya yang udah disusun sama si Heather sebulan lalu nih kan? Nah jadi nih, ternyata Heather yang memang dari awal ini udah nggak akur sama mamanya, ditambah lagi dia makin kesal ketika tahu Sheila ini menentang hubungan dia sama si Tommy. Bahkan ada juga yang bilang kalau si Sheila inilah yang nyuruh si Heather ini aborsi, sedangkan si Heathernya ingin mempertahankan bayinya dan hidup bersama si Tommy, wak. Nah dari situ lah, wak, Heather ini pun mulai mencari cara supaya bisa terlepas dari cengkraman sang ibu. Heather mulailah kan mendiskusikan keinginannya itu dengan si Tommy. Dan di tengah diskusi itulah, wak, Heather ini merasa satu-satunya cara agar dia bisa bebas dari ibunya adalah dengan menghabisi nyawa ibunya sendiri. Dan untuk mewujudkan keinginannya itu, wak, Heather ini sempat nih minta tolong sama Tommy supaya mencarikan seorang pembunuh bayaran. Heather bilang dia bersedia membayar uang sebesar $50.000 atau sekitar 700 jutaan rupiah, wak, untuk siapapun yang bisa menghabisi nyawa ibunya sendiri. Nah ini nih salah satu yang bikin aku kesal, apa? Dimana pada saat itu si Tommy ini gak dicegahnya si Heather dari ide sadis tuh loh, wak. Gak ada diurungkan dia, janganlah kamu nih ngaco saya, gak ada. Tommy ini malah mendukung dan bersedia membantu Heather. Dan dalam rangka membantu mencarikan pembunuh bayaran untuk si Heather ini, Tommy pun menceritakanlah rencana itu ke sepupunya. Nama sepupunya ini Robert, ya. Melalui pesan chat di Facebook dan juga SMS, Tommy ini bilang lah ke Robert, Rob, ada yang mau kutanyain samamu, barangkali kau punya saran. Oi, ngapa Tom? Kata si Robert ini kan, gimana, ada apa? Udahlah langsung aja lah ya. Jadi gini, pacarku si Heather ini udah gak tahan lagi sama ibunya. Dia pengen ibunya ini lenyap. Nah kami sekarang lagi cari pembunuh bayaran. Heather udah siapin uangnya, wak, kau ada kenalan gak? Kata dia ke Robert. Astaga, udah mantap kali memang niat kalian mau ngabisin mamanya si Heather. Kalau memang udah yakin ya, wak, ya, saran aku, gak usah lagi pakai jasa pembunuh bayaran. Ngapain buang-buang uang? Kalian habisin aja sendiri, kata Robert. Gak ada otak juga si Robert nih. Emang bisa, wak, gimana caranya? Kata si Tommy. Kan bisa, nanti kasih tahu gimana caranya, tenang aja kau. Nah adalah tuh, wak, sesuai saran dari si Robert sepupunya yang bonga ini, Tommy pun bilanglah ke si Heather untuk menghabisi nyawa ibunya tanpa menggunakan jasa pembunuh bayaran. Heather pun setuju emang ide tuh dia memang udah gak tahan lagi gitu loh, wak. Nah disitulah akhirnya Heather pun mengajak Tommy untuk ikutan juga ke Bali supaya bisa merealisasikan rencana itu. Dan sama seperti ayahnya Heather yang juga meninggal di kamar resort beberapa tahun yang lalu, wak, keduanya juga sepakat bahwa rencana ini akan mereka eksekusi di dalam kamar resort. Ya Allah, tega kali kok Heather, mamamu lo itu, hey! Nah jadi itulah, wak, rencana sebulan yang lalu sebelum akhirnya ke Bali. Nah kita balik lagi nih ya ke Balinya ya. Nah singkat cerita, sesampainya di Bali, Tommy dan Heather pun teruslah itu bertukar pesan singkat di beda kamar dalam rangka untuk membahas rencana itu, wak. Awalnya waktu itu mereka berencana menghabisi nyawa Sheila dengan membuatnya overdosis obat tidur nih. Tapi setelah Heather berhasil mencekoki ibunya dengan banyak sekali pil tidur, hal itu ternyata tidak membuat Sheila ini meninggal, wak. Sheila ini cuma dibikin pingsan aja selama beberapa saat, habis itu dia bangun lagi. Karena kebingungan, Heather pun nanyalah si Tommy lagi,
lagi lewat SMS kan, gimana nih mamaku masih bangun? Oh ya udah sayang, tunggu dulu 20 menit sampai mamamu tidur. Nanti aku coba cari cara lain dulu ya, kata dia. Udah tanpa menunggu waktu yang lama, Tommy pun langsung hubungin siapa? Robert tuh. Dihubunginnya lagi sepupunya tuh. Dia nanya nih, kok ada ide lain nggak buat habisi nyawa mamanya si Heather? Nah disitulah Robert ini ngasih saran untuk menenggelamkan si Sheila ini di kolam renang. Tapi hal itu dirasa nggak mungkin sama si Tommy, Wak, karena kan banyak CCTV di resort kan, lagian juga nggak cuman mereka bertiga aja yang ada di situ. Nggak bisa, Wak, susah kalau kayak gitu, ada cara lain nggak? Dah si Robert pun bilang lagi, ya udah coba kau pukul aja dia pakai benda tumpul, Wak, cari tuh kira-kira ada benda apa di kamar kalian yang bisa kalian pakai, katanya. Oh ya aku tahu. Gimana kalau pakai keranjang buah aja, Wak? Nah yaudah kalau kurasa cocok, sikatlah, katanya. Dan setelah mendapatkan ide gila itu, Tommy pun langsung menyampaikan hal tersebut ke Heather. Heather kan setuju aja dia kan. Dan dia juga merasa kalau keranjang buah yang dimaksud sama si Tommy ini adalah senjata yang cukup ampuh karena terbuat dari kaca dan pegangannya, Wak, terbuat dari logam. Jadi kan lumayan berat tuh pegangannya. Kalau dipakai buat mukul orang mantap ini, kata dia. Nah tuh akhirnya pada jam 9 pagi Tommy pun mengendap-endap lah itu masuk ke kamarnya Heather dan si Sheila untuk merealisasikan rencananya itu. Nah pada saat itu kondisinya si Sheila ini masih terpengaruh sama obat tidur. Jadi Sheila masih agak teler gitu lah, antar sadar nggak sadar. Melihat adanya kesempatan itu, Tommy pun langsung mengambil keranjang buah yang dia maksud ini dan segera memukulnya ke kepala ibunya Heather. Dengan brutal Tommy terus memukul kepalanya si Sheila ini berkali-kali dan hal itu pula lah yang langsung membuat Sheila berdarah dan pingsan tidak sadarkan diri. Gak berhenti sampai di situ aja, Wak. Setelah melihat Sheila terkapar, Heather dan juga Tommy segera menghajar Sheila tanpa ampun. Dan atas tindakan itulah Sheila akhirnya meninggal dunia di tempat di usia 62 tahun. Ya Allah, definisi anak dajjal nih. Dan ini nih, Wak, nggak sampai di situ aja juga loh. Setelah memastikan ibunya ini tewas, seolah nggak punya hati nih, Wak, ya. Heather sama Tommy dengan tega potong-potongnya tuh Sheila jadi beberapa bagian. Dan hal ini mereka lakukan supaya apa? Supaya jasadnya si Sheila ini muat kalau dimasukkan ke dalam koper. Terus menjelang jam 11 siang, cukup cepat, Wak, jam 9 dieksekusi, jam 11 udah siap mereka. Tommy sama Heather pun turun ke lobi resort dengan membawa koper berisi jasadnya si Sheila. Nah terus keduanya pun segera memesan taksi karena mereka akan pergi untuk membuang si jasad ini. Dan setelah taksinya datang nih, Wak, ya, Heather sama Tommy buru-buru lah masukin koper tadi ke bagasi belakang mobil kan. Nah tapi ketika mereka mau mengangkat koper itu dan dimasukkan ke bagasi, itulah mereka melihat bahwa darah dari tubuhnya Sheila ini ternyata bocor, Wak. Ngalir tuh keluar dari koper. Panik lah mereka berdua. Udah ditutupnya bagasi itu kan, iyalah yang kabur kita. Mereka bilang nih ke Pak driver kan, Pak tunggu bentar ya, ada barang kami yang ketinggalan di kamar. Kami mau ambil dulu ke dalam, bentar-bentar, kata mereka berdua kan. Dan driver taksi yang tidak curiga dengan gelagat mereka, ya iya aja lah. Udah pergilah mereka, bapaknya nunggu lah kan. Tapi di sini lah, Wak, ditunggu Heather dan Tommy ternyata nggak muncul. Disitulah bapak driver ini sadar kalau anak berdua nih ngerjain aku nih, kabur, mereka pasti nggak bakal balik-balik ini. Udahlah, aku tinggalin aja lah barangnya di sini. Kata siapa? Kata Pak Supir. Bukan hal yang sulit bagi polisi dalam mengungkap kasus ini, Wak. Bukti-bukti ada jelas sekali nampak ya kan. Yaitu dia, Wak, driver taksi yang menyadari kalau Heather sama si Tommy ini kabur, bergegas lah langsung mengeluarkan koper mereka. Kata ditaruh dalam bagasi mobil tuh baru mereka kabur kan. Nah pas si driver ini akan mengeluarkan koper, disitulah dia kaget bukan main ketika dia melihat ada darah segar yang mengucur dari koper itu. Tanpa menunggu waktu yang lama, si driver pun langsung memanggil security resort dan melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Sesampainya di kantor polisi, mereka pun segera mengecek isi koper itu. Dan apa yang mereka lihat di dalam koper itu langsung membuat mata mereka terbelalak, Wak. Di dalam koper itu tampak dengan jelas tubuh Sheila yang sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi tidak berbusana setengahnya ada dalam koper tuh. Wajah Sheila nih rusak, Wak, karena terlalu banyak dipukuli sama anaknya kan. Dilihat dari jasadnya, tulang hidungnya Sheila ini patah, Wak, sehingga itulah yang mungkin menyebabkan Sheila kesulitan bernafas. Dan hal inilah yang akhirnya kemungkinan membuat dia jadi mati lemas. Gak lama setelah polisi mengetahui bahwa Sheila telah dihilangkan nyawanya, mereka pun langsung memburu keberadaan dua dakjal ini, si Heather sama Tommy. Dari kamera CCTV resort tampak bahwa keduanya kabur menggunakan pintu darurat, Wak. Terus habis itu mereka sempat pula tuh jalan-jalan pinggir pantai foto-foto, Wak. Allah, macam gak ada beban mereka berdua nih. Tapi untunglah itu keesokan harinya polisi berhasil melacak keberadaan Heather dan Tommy yang ternyata sedang menginap bersama lagi di resort lain yang memang tidak begitu jauh dari resort Sun Regis tadi tuh. Keduanya langsung ditangkap pada saat itu juga dan penangkapan mereka seketika menjadi berita yang sangat
menghebohkan Indonesia. Bahkan kasus ini tentunya juga ditayangkan di Amerika dan disiarkan langsung oleh Robert, sepupunya Tommy yang udah banyak kali bantu si Tommy nya. Penasehat tanda kutipnya si Tommy. Nonton si Robert, mampus kok, panik gak kau? Panik lah Nat, masa enggak, kata dia. Iya panik betulan dia, Wak. Nah Robert yang panik pun langsung mengirimkan SMS ke teman-temannya dan pura-pura kaget nih waktu tahu Heather sama Tommy ditangkap di Indonesia. Itu panik bukan main dia tuh pasti di sana ya kan. Nah, di sisi lain Wak, Heather sama Tommy yang sudah ditahan oleh pihak berwajib di sana pun langsung dimintai keterangan. Awalnya pada saat itu mereka mengaku kalau sebenarnya kami ini disandra sama pasukan bersenjata Pak dan insiden itulah yang membuat Sheila tuh terbunuh sementara saya sama Tommy berhasil kabur, kata dia. Gila kau. Abis itu gak berselang lama nih Wak ya, si Tommy ini tiba-tiba ngubah lagi ceritanya, katanya waktu itu Pak si Sheila ini marah, ngamuk-ngamuk dia waktu tahu Heather hamil anak saya Pak. Di situ langsung diserangnya saya lawan lah, makanya dia jadi tewas tuh, orang saya melakukan itu untuk bertahan diri, katanya. Pokoknya kesaksiannya berubah-ubah lah Wak, macam dibuat anak kecil polisi-polisi itu. Tapi apapun kesaksian yang mereka sampaikan, polisi tetap tidak bisa dibohongi. Pada tanggal 19 September 2014, keduanya pun dinyatakan bersalah dan mereka berdua didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa. Dan sebenarnya pada saat itu mereka dihadapkan pada kemungkinan hukuman mati, Wak. Tapi nyatanya pada bulan April 2015, Heather cuma dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan Tommy mendapatkan hukuman 18 tahun penjara. Loh kenapa Heather lebih ringan, Nadia? Padahal kan dia yang lebih dakjal. Nah hukuman si Heather ini Wak lebih ringan karena kontribusinya dalam menghilangkan nyawa Sheila dianggap tidak lebih banyak daripada si Tommy. Dan selain itu Heather ini juga dalam kondisi mengandung dan dia diketahui melahirkan bayinya di dalam sel penjara itu juga. Jadi dua-duanya di penjara di mana? Di Bali. Terus barulah itu beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan September tahun 2015, Robert, sepupunya si Tommy ini, yang pada saat itu berada di Amerika, juga akhirnya didakwa atas kasus ini, Wak. Dia dianggap telah ikut serta dalam penghilangan nyawanya Sheila, sehingga pada persidangan yang digelar pada bulan Juni 2017, Robert pun dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan dia ditahan di Amerika. Dan ketika mereka sedang menghabiskan masa tahanan di penjara ini, Wak, ada beberapa kejadian yang memang membuat publik ini geleng-geleng kepala loh. Dimana entah gimana nih ceritanya nih, Wak ya, Heather yang seharusnya masih menjalani masa hukuman itu ternyata tetap punya akses ke sosial medianya. Dia sering tuh bagiin video-video yang cukup kontroversial, mulai dari video dia yang lagi ngerokok sampai video kebersamaannya dengan anaknya dan juga pacarnya, macam lagi liburan dia di sana, Wak. Pokoknya setelah kejadian ini ya, Heather ini tampak macam gak punya beban gitu loh, walaupun dia tinggal di penjara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, Heather ini pernah mengunggah sebuah video pengakuan tentang kasusnya kemarin, dimana Heather ini bilang kalau dia nih gak mau hidup lagi dalam kebohongan. Itulah kenapa saya memilih untuk membuat video ini untuk berkata jujur. Nih ibaratnya dia buka fakta baru lagi lah. Nah, berdasarkan pengakuannya di video itu, dia mengatakan bahwa ketika dia berusia 10 tahun dan ayahnya meninggal dunia, sebenarnya pada saat itu ayahnya ini bukan meninggal karena sakit, guys. Ayahku ini meninggal karena sudah dihabisi nyawanya sama Sheila, ibunya sendiri, di dalam hotel itu, kata dia. Dan Heather bilang kalau dia baru mengetahui fakta mengejutkan itu 2 minggu sebelum berangkat ke Bali buat liburan sama mamanya. Tapi di video itu Heather tidak menjelaskan dengan detail bagaimana dia bisa tahu tentang hal itu, Wak. Yang jelas hal itu membuat Heather ini sangat ingin menghabisi nyawa mamanya. Dia juga meminta Tommy, pacarnya, untuk mencarikan pembunuh bayaran untuknya, tapi Tommy malah menolak. Nah karena Tommy menolak, dari situlah Heather ini tiba-tiba terpikirkan sebuah ide nekat, yaitu apa? Udahlah biar aja lah aku sendiri yang habisin nyawa mama aku di resort Bali nanti. Sama seperti ketika mamaku ngabisin nyawa bapakku di kamar resort beberapa tahun yang lalu, kayak gitu. Dan kebetulan pada saat itu Sheila kan juga mengajak si Heather ini ke Bali, Wak. Disitulah Heather ini mulai menyusun rencananya untuk mewujudkan niat jahatnya tadi. Heather juga bilang nih ya di video itu kalau ia sebenarnya melakukan aksi ini sendirian. Justru dialah yang menjebak Tommy untuk datang juga ke Bali karena Heather nggak mau di penjara sendirian. Jadi si Heather ini macam dibuatnya lah skenario seolah-olah Tommy ini juga terlibat dalam kasus ini supaya mereka bisa di penjara sama-sama lah gitu, Wak. Nah video pengakuan itu pun langsung viral dan mengundang banyak sekali komentar netizen. Tapi orang-orang kan nggak bodoh kan, orang-orang pun langsung menganggap bahwa pengakuan Heather ya di video itu ya cuman karangan dia aja. Bahkan ya pihak keluarganya Heather juga tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan di video tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada sebelumnya, banyak sekali orang yang yakin kalau dalam kasus ini Sheila betul-betul merupakan seorang korban, sedangkan pelakunya siapa? Anak dia sendiri, si Heather. Jadi video pengakuan yang dia bikin tuh yang nggak ada mengaruh apa-apa. Orang-orangnya tetap nggak percaya lah sama si Heather. Udah mana kelakuan juga barbar dalam penjara tuh. Dan nggak lama setelah video itu viral,
videonya pun langsung di take down sama dia. Nah, dan untuk kan singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2021, Heather akhirnya bebas setelah melewati 7 tahun masa tahanan. Dia bebas lebih awal memang Wak, karena dianggap telah berkelakuan baik. Tapi setelah itu dia langsung dideportasi tuh ke Amerika untuk menjalani tahanan di sana juga. Dan sesampainya di Amerika, dia pun langsung ditahan pada bulan November tahun 2021. Udah keluar di sini, balik ke sana, dihukum lagi lah di sana. Dan di tahun 2023 ini Heather akan menghadapi persidangan di sana, Wak. Kasusnya pun masih berjalan dan belum diputuskan hukuman apa yang akan Heather terima di Amerika. Sementara siapa pacarnya si Tommy ini masih menjalani hukumannya di Bali dan baru akan bebas untuk kemudian dideportasi lagi ke Amerika pada tahun 2026. Kita pantau sama-sama aja lah kelanjutan kasus ini, Wak ya. Semoga para pelaku ini betul-betul mendapatkan balasan yang cukup setimpal dan semoga cepat bertobat lah kok Heather, Tommy, ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang seorang anak bernama Heather Mac yang tega menghabisi nyawa ibunya sendiri. Jujur gak, sudah betul-betul bikin kita sesek nggak sih, Wak? Sesak. Di satu sisi aku macam bisa lah memahami bagaimana kesedihannya si Heather ini yang harus kehilangan bapaknya pada saat dia masih kecil, dan bagaimana kejadian itu akhirnya berpengaruh ke hubungan dia sama mamanya. Ya sebenarnya sangat wajar, Wak, kalau Heather ini merasa marah, sedih ataupun kecewa. Tapi kan di sisi lainnya, apa yang dia lakukan terhadap ibunya kan tetap nggak bisa dibenarkan kan, Wak? Jangankan mukul, nyekrek aja nggak boleh ya. Itu tidak boleh loh. Ini ya Allah, dipotong-potongnya mamanya, ya Allah ya Robbi. Aku nggak pernah bosan-bosan bilang ke kalian, Wak, kalau nggak ada harga yang sebanding dengan nyawa, apalagi tuh nyawa keluarga sendiri kan. Yang jelas apapun masalah yang sedang kita hadapi nih, Wak ya, apapun nih, Wak ya, sama, Wak, aku ada masalah, aku juga ada. Mau pikir kau aja, aku juga aja. Ayolah kita cobalah obrolin baik-baik kan, Wak. Memang agak berat, agak gengsi gitu, tapi bantai aja lah, cari solusi sama-sama yang kayak gimana ya kan. Apalagi kalau ini masalah keluarga, Wak, jangan disimpan terlalu lama. Keluarga nih, Wak ya, tempat kita pulang, Wak. Jadi semestinya kalau ada masalah bisa langsung diselesaikan dengan baik supaya bisa saling akur lagi. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Kita doakanlah semoga Sheila mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga semua pelaku yang ada di sini itu bisa bertaubat dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.